Ada yang itu ya, ada mbaknya yang susah banget dibilangin tuh, yang bapaknya dimatiin nih, yang penipuan itu. Nah, saya ada satu pengalaman seperti ini. Dia itu kenal di Facebook, saya dengan dia kenal di Facebook. Saya orangnya kan nggak begitu ini sama orang asing ya. Suaramu nggak dengar jelas, Mbak. Gitu. Kurang keras. Saya itu orangnya nggak mudah percaya gitu kan dengan orang yang baru saya kenal gitu. Nah, terus orang tersebut tuh menyatakan cinta lah, apalah gitu kan. Terus saya berpikir seperti ini. Masa iya orang baru kenal 1 hari 2 hari bilang cinta sama saya? Gimana ceritanya? Ya kan? Terus dia bilang dengan rayuannya mungkin ya gitu. Karena saya nggak terlalu komunikasi dengan laki-laki sih gitu kan. Dengan laki manapun walaupun teman sekolah apa, saya sangat membatasi diri saya gitu. Nah, laki-laki tersebut bilangnya kamu tuh dilihat dari status kamu tuh seperti wanita baik-baik gitu kan, wanita yang agamanya baik katanya gitu. Saya memerlukan seorang ibu dari anak-anak saya tuh wanita yang baik katanya gitu kan. Terus saya bilang kayak gini, bagaimana kamu tahu kalau saya itu wanita yang baik? Kata saya kayak gitu kan. Saya terlihat berhijab belum tentu saya baik. Yang kamu lihat di sosial media saya terlihat baik agamanya belum tentu aslinya saya baik. Ya kan? Kamu nggak tahu siapa saya. Terus, nah dari situ dia ini Miss, dia ngirimin ID dia. ID dia yang pelayaran itu loh Miss, yang sekarang lagi rame banget tuh Miss, perempuan pada tertipu tuh Miss. Nah, katanya ini ID saya, kamu bisa cek gaji saya per bulan sekian puluh juta gitu kan. Terusan kalau kamu nggak percaya nih, kamu telepon deh, ini atasan saya, katanya gitu. Saya nggak perlu semua itu, saya bilang kayak gitu. Saya nggak perlu semua itu. Saya nggak kenal kamu dan saya orangnya nggak mementingkan syahwat, kata saya gitu. Katanya saya mau katanya kamu menyimpan duit saya, katanya gitu. Saya yakin katanya kamu itu wanita baik-baik. Saya yakin kamu itu wanita yang benar, katanya gitu. Kamu bisa menjaga amanah saya lah, kamu bisa menjaga uang saya lah, katanya gitu kan. Kata ya, saya kasih kamu nih 200 juta, katanya gitu kan. Sini kirimin nomor rekening kamu, katanya gitu. Kata saya nggak punya rekening, saya orang biasa, kata saya gitu kan. Padahal saya ada. Sebenarnya saya nggak punya rekening. Terus katanya sehari-hari kamu bagaimana? Saya sehari-hari saya dagang, kata saya gitu kan, jualan gorengan, tapi saya nggak punya rekening. Padahal saya kan kerja di pabrik Miss ya. Nah, terusan kata dia itu, saya bener loh, katanya saya serius sama kamu, saya pengen nikahin kamu, ini saya kasih 200 juta. Terserah kamu mau beli mobil, nggak apa-apa, katanya gitu. Kamu mau bikin rumah di samping rumah orang tua kamu juga nggak apa-apa, katanya. Saya percaya sama kamu, katanya. Kamu wanita baik-baik, katanya gitu kan. Ini katanya 200 juta ini untuk tanda jadi saya bahwa saya serius sama kamu. Kata saya, maaf, saya nggak bisa menerima duit dari manapun, dari lelaki manapun, karena saya punya gaji sendiri dan gaji saya sudah lebih dari cukup, kata saya gitu. Saya nggak pernah berharap kepada seseorang, mengharapkan duit seseorang, karena kalau ada orang mengasih duitnya kepada saya itu suatu beban bagi saya, kata saya kayak gitu kan. Saya nggak mau, kamu simpan saja sendiri. Kamu punya keluarga, kamu kasih ke keluarga kamu. Kamu punya anak, kamu kasih ke anak kamu. Saya nggak mau. Kata saya gitu kan. Saya akan menerima duit hanya dari pasangan saya, hanya dari suami saya, kata saya gitu. Kalau dari laki-laki lain saya nggak menerima. Maaf, saya bukan orang tamak, kata saya gitu kan. Terus dia bilang, apa sih? Beneran, katanya gitu kan. Saya kasih kamu 200 juta, katanya gitu. Masa sih kamu nggak mau, katanya gitu kan. Terus nanti kalau kita sudah tunangan nih, katanya, nanti saya kasih lagi, katanya 500 juta, katanya gitu. Terus nih, ya seperti itu tuh, misalnya seperti mbak-mbaknya yang diceritakan tuh ya, nantinya pulang cuti lah, pulang apa gitu kan ya, mengajukan lah ke atasannya gitu kan. Terusan kata saya tuh,
saya mah nggak mengerti, saya orang bodoh, jadi saya nggak ngerti tentang masalah cuti kematian lah, cuti tahunan, cuti apa, kata saya tuh pura-puranya seperti itu kan Miss ya. Kata saya nggak mengerti semua itu, maaf, saya nggak mau menerima duit dari kamu, karena ya yang saya takutin ya Miss ya, yang saya takutin saya dijadikan tempat pencucian uang. Kan nanti saya yang digeledah sama KPK, bener nggak? Ya kan? Jadi saya takut gitu Miss. Saya tuh dari dulu selalu mewanti-wanti diri saya gitu. Maksudnya ya satu, saya bukan apa ya, bukan wanita yang suka morotin laki-laki juga gitu loh Miss. Bukan wanita yang suka minta-minta juga, dan bukan wanita yang haus cintanya laki-laki gitu. Enggak, jadi saya kerja ya udah, saya fokus kerja gitu, saya ngurus anak ya udah, membesarin anak gitu pas gitu. Maksudnya saya selalu bersyukur dengan penghasilan saya sendiri gitu. Oke, bagus. Alhamdulillah. Mbaknya ini posisi ada di Indonesia, bener gak? Saya di Taiwan, Miss. Oh, posisi ada di Taiwan. Oke. Posisi ada di Taiwan. Oke, di Taiwan Saya di sudah berapa lama? Alhamdulillah saya sekarang udah 4 tahun. Sudah 4 tahun. Dan sudah 4 tahun, alhamdulillah anak saya di pesantren, hasil kerja saya ya, alhamdulillah. Terusan saya udah punya tanah 2 tempat, terusan udah punya rumah, terusan udah punya motor ninja di rumah tuh di Indonesia tuh, alhamdulillah. Tanpa minta-minta ibaratnya, walaupun ada lelaki yang bilang mau ngasih 200 juta, saya nggak mau, itu bukan duit saya gitu kan, saya takut bermasalah. Karena kalau saya bermasalah nanti anak saya bagaimana gitu kan, saya takut. Oke. Jadi bagus ya, ini adalah sampean ingin menyampaikan pada teman-teman bahwa jangan mudah percaya pada sosial media, apalagi yang inbox terus mengatakan aku cinta kamu, kamu cinta aku, ujung-ujungnya uang yang diminta oleh mereka, bener gak? Jadi sukses buat jenengan. Apalagi seperti ini Miss, kan nggak mungkin ya Miss ya, nggak mungkin orang asing mau ngasih saya duit 200 juta gitu. Saudara saya aja belum tentu mau ngasih yang namanya 100.000, ya kan? Masa iya orang asing datang-datang nih, saya cinta kamu, saya kasih duit nih. Itu kan 200 juta. Yang ada saya mau dijadikan tempat pencucian uang, mungkin saja. Mungkin saja mereka itu sedang berada pantauan polisi, entah mau ditaruh di Nusa Kambangan terus nyelamatin duit mereka, ya kan? Gitu loh. Betul. Jadi saya takutnya berurusan dengan hukum gitu. Karena saya sadar saya punya anak, kalau saya bermasalah anak saya ke depannya bagaimana gitu. Pinter. Jadi sukses selalu buat sampean. Terima kasih nasihatnya ya. Iya. Oke. Salam buat keluarga. Miss, gitu aja, Miss. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau saya merasa bangga ya Mbak ya dengan apa yang diceritakan Mbaknya itu, ya kalau kalian menganggapnya pamer ya kadang-kadang iya sih. Tapi saya merasa bangga karena dia ingin bilang bahwa saya bekerja 4 tahun di Taiwan, saya bisa punya rumah, saya bisa menyekolahkan anak saya, dan saya bisa beli sepeda motor atau mobil. Itu kebanggaan dan juga semangat. Ayo aja dibully tak wantemi kabeh kok. Yo ngomong curhat di rungokno to rek. Biasaan arek-arek iki lek ngomong curhat wis diserengkal kabeh. Iya wajar toh. Kan wajar saja. Jadi buat teman-teman itu masih wajar ya. Kalau kalian menanyakan sesuatu atau bagaimana ya bisa diselesaikan gitu loh. Jadi semua teman-teman jangan sampai membuli, itu pesan saya, karena bagaimanapun juga menyampaikan satu sama lain kita tidak tahu. Jadi menurut pendapat saya, apa yang beliau sampaikan adalah berdasarkan pengalaman beliau, dan beliau mengingatkan bahwa jangan sampai kita tertipu oleh laki-laki. Jadi jangan sampai kita tertipu oleh laki-laki, karena kalau sampai tertipu sangat mengenaskan sekali ya, sangat menyedihkan sekali ya. Jadi saya tidak ingin itu terjadi. Buat dari kalian semua, saya selalu mengingatkan jangan sampai itu terjadi pada kita.